Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai manfaat pertanian organik di tengah-tengah kondisi saat ini pupuk kimia langka dan mahal yang berdampak pada biaya produksi yang mahal dan menurunnya keuntungan petani. Namun sebelum dilanjut, dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sebelum membahas manfaat pertanian organik, kita alangkah baiknya bahas terlebih dahulu dampak buruk pupuk kimia. Dapat dibayangkan bertahun-tahun tanah pertanian kita dicekoki oleh penggunaan pupuk kimia, di mana lama-kelamaan akan berdampak buruk bagi tanah dan tanaman, serta akhirnya produktivitas tanah menjadi menurun. Dilansir dari kompas.com, berikut dampak buruk memberikan pupuk kimia berlebih. Yang pertama, membakar akar. Membakar akar yang dimaksud adalah suatu kondisi akar tanaman mengalami kerusakan dan kepanasan akibat penggunaan pupuk berlebih. Akar yang rusak dan terbakar itu membuat tanaman kerdil, layu, tidak dapat berbunga hingga mati. Kemudian yang kedua adalah mengganggu mikroorganisme dalam tanah. Di dalam tanah atau media tanam terdapat cacing yang menjadi mikroorganisme. Pemberian pupuk berlebih bisa mempengaruhi tanah maupun media tanam menjadi asam, sehingga tekstur cenderung lebih keras dan tidak gembur. Hal ini pada akhirnya mengganggu aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Padahal cacing bisa membantu menyuburkan tanah sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Dampak buruk yang ketiga adalah pertumbuhan tanaman terganggu. Menurut University of Georgia Extension, pemupukan yang berlebih pada tanaman blueberry menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih rendah. Hal serupa juga ditemukan pada tanaman bunga matahari. Washington State University melaporkan bahwa pemupukan bunga matahari yang berlebih dapat menyebabkan batang lemah dan bunga lebih sedikit. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah mengundang hama penyakit. Tanaman yang diberikan pupuk berlebih dapat menarik lebih banyak hama. Meningkatnya kekuatan dedaunan dapat menarik serangan yang tidak diinginkan seperti kutu daun yang makan daun. University of Georgia melaporkan bahwa terlalu banyak memberikan pupuk pada tanaman dapat meningkatkan kemungkinan bahwa daun akan mengembangkan bercak coklat sejenis jamur. Kemudian dampak buruk penggunaan pupuk yang berlebih terakhir adalah penerimaan hingga pupuk mempengaruhi lingkungan. Pupuk memberikan nutrisi penting bagi tanaman seperti nitrogen sebagai tanam sehingga tanaman tumbuh lebih besar, lebih cepat, menghasilkan lebih banyak makanan. Namun pemberian pupuk yang berlebih lama-kelamaan akan menjadi masalah karena dapat menyebabkan pelepasan gas rumah kaca dan eutrofikasi. Oke sahabat, dari kelima dampak buruk pupuk itu harus kita pikirkan kembali pola pertanian yang ramah lingkungan serta berkelanjutan, yaitu kita harus mencoba pupuk pertanian organik. Dewasa ini kita sudah mulai digembar-gemborkan mengenai pertanian organik, yaitu pertanian tanpa menggunakan pupuk kimia, namun menggunakan pupuk alami seperti pupuk kompos, kotoran hewan, moa, dan lainnya. Lalu apa manfaat pertanian organik? Agar kita lebih tertarik pada pertanian organik ini, simak manfaat dari pertanian organik pada video kali ini.
kita akan membahas kupas tuntas manfaat pertanian organik. Dilansir dari tempo.co, tanaman organik merupakan sistem produksi pertanian yang membatasi penggunaan pupuk kimia, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh, dan adiktif pakan. Dilansir dari laman resmi di stan.sukabumi.kota.go.id melalui tempo.co. Dalam praktiknya, pertanian organik dilakukan dengan cara antara lain menghindari penggunaan benih atau bibit hasil rekayasa genetika. 2. Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. 3. Menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh dan pupuk kimia sintetis. 4. Menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan adiktif sintetik dalam makanan ternak. Dengan melakukan pengembangan pertanian organik, maka akan mendapat beberapa manfaat. Berikut manfaat yang dapat diperoleh antara lain. 1. Manfaat untuk kesehatan. Dengan pengembangan pertanian organik, maka akan menghasilkan makanan yang cukup aman dan bergizi, sehingga hal ini dapat meningkatkan kesehatan. Data menunjukkan praktik pertanian organik mampu meningkatkan hasil sayuran hingga 75% dibandingkan pertanian konvensional. Selain itu juga, produksi pertanian organik juga mempunyai kandungan vitamin C, beta-karotin, dan kalium yang lebih tinggi, karena pertanian organik tidak menggunakan bahan kimia sintetis dalam produksinya, maka juga akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani. Kemudian, menjaga kualitas tanah. Pengembangan pertanian organik ini dapat menjaga sifat fisik, kimia, biologi tanah. Dengan pertanian organik ini dapat minimalkan erosi, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, serta dapat mendorong kuantitas dan diversitas biologi tanah. Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa sistem produksi organik hanya menggunakan 50-80% energi minyak untuk menghasilkan setiap unit pangan. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua sistem produksi sayuran dan buah-buahan. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah menjaga kualitas air. Dengan pengembangan pertanian organik ini juga dapat menjaga kualitas air. Pada area pertanian organik, sumber air sangat dijaga dengan cara menghindari praktek-praktek pertanian yang menyebabkan erosi tanah dan pencucian nutrisi yang berakibat pencemaran air. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kualitas udara. Selain menjaga kualitas air, pengembangan pertanian organik juga mampu menjaga kualitas udara. Hal ini terbukti karena emisi gas rumah kaca pada pertanian organik lebih rendah dibanding pertanian konvensional. Dalam pertanian organik tidak menggunakan pupuk nitrogen sintetis, sehingga tidak ada emisi nitrogen oksida dari pupuk buatan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi limbah. Pertanian organik memanfaatkan limbah seperti kotoran ternak, jerami, sampah, dan dijadikan kompos. Karena itu, sistem ini dapat mengurangi limbah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah keanekaragaman hayati. Pertanian organik mampu menciptakan keanekaragaman hayati. Praktek seperti rotasi penanaman, tumpang sari, serta pengolahan tanah konvensional merupakan hal-hal yang mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat yang sehat bagi banyak spesies, mulai dari jamur mikroskopis hingga binatang besar. Itulah sahabat beberapa manfaat dari pengembangan pertanian organik. Selain bagi manfaat bagi kesehatan, pengembangan pertanian organik juga menjaga lingkungan kita.
Oleh karena itu, ke depan diharapkan pertanian organik ini menjadi tren bagi petani milenial untuk menerapkannya pada lahan kita. Demikian sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.